Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya kembali mereview tentang perkembangan mesin tetes kita. Alhamdulillah pada saat ini telur-telur yang kita masukkan kemarin sudah mulai menetas kembali. Nah, seperti itu teman-teman. Ini ada beberapa ekor yang ada menetas. Itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tips-tips kembali tentang bagaimana mengatur suhu dan kelembapan untuk mesin tetes ini supaya bisa menetas dengan baik, sehingga hasilnya sangat memuaskan bagi kita teman-teman. Baiklah, maka kita akan buka dulu teman-teman ya, tentunya. Nah, ini saya akan menjelaskan bersama di sini secara detail tentang mesin tetes ini teman-teman ya. Di sini mesin tetes ini kemarin saya sampaikan bahwanya mesin tetes kita ini adalah berkapasitas 200 butir. Kemudian mesin tetes ini adalah mesin tetes full otomatis ya teman-teman ya. Sehingga di sini tidak perlu kita harus dengan full otomatis ini kita tidak perlu harus membolak-balikan telur-telur setiap hari, tetapi dengan full otomatis ini mesin ini dengan sendirinya dia akan memutar putaran setiap per 2 jam sekali. Dia akan mutar, sehingga kita tidak perlu repot-repot memutar telurnya setiap hari teman-teman ya. Jadi ini sangat membantu sekali bagi kita yang sibuk, yang super sibuk sehari-harinya. Jadi kita tetapi kita kepingin memelihara ayam atau menetaskan telur ayam kita. Jadi dengan adanya mesin tetes full otomatis inilah, sehingga pekerjaan kita di dalam peternakan sangat membantu bagi kita ya teman-teman ya. Lihat ini teman-teman ya, ini telurnya sudah pada menetas. Ini akan kita keluarkan dulu ya teman-teman ya. Seperti mana yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya telur cangkang telur ini akan kita simpan ya teman-teman, karena cangkang telur ini nanti akan kita olah, baik itu menjadi pupuk maupun untuk campuran pakan ayam kita sendiri. Karena kenapa? Karena cangkang telur ini sangat kaya dengan kalsiumnya teman-teman. Jadi sangat kaya dengan kalsiumnya. Kalsium ini kalau bagi untuk peternakan ayam itu akan sangat membantu di dalam indukan ayam membentuk telur-telurnya teman-teman ya. Tapi kalau untuk dunia pertanian itu untuk pupuk ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Ini kita keluarkan dulu. Ini cangkang telur yang sudah menetas. Ini kemudian telur-telur yang sudah mulai retak itu kita turunkan ke bawah ya teman-teman ya. Kalau dibiarkan di atas ya dia tetap menetas teman-teman ya. Akan tapi kasihan anak ayam yang baru menetas nanti dia akan berjatuhan
dia jatuh dengan sendirinya. Jadi kasihan ya teman-teman, masih kecil udah jatuh. Jatuh, tapi jangan sampai jatuh ketimpa tangga ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini ada tinggal 3 biji lagi ya teman-teman yang belum menetas, yang belum ada tanda-tanda ada menetas ya. Biarlah dulu ya, saya biarkan di sana dulu. Ini seperti ini. Nah, seperti ini juga, ini sengaja kita pisahkan ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena saya di sini kepingin yang bagian di sini nanti akan kita jadikan indukan. Nah, ini akan dijadikan, kita akan jadikan ini indukan, calon indukan kita teman-teman ya. Jadi sudah kita sortir dari sedini mungkin calon indukan kita. Seperti ini, telurnya sangat besar-besar ya teman-teman ya. Tapi tetap kalau di sini bukannya yang ini tidak bagus, tapi di sini kita bukannya telur ini nggak bagus teman-teman ya, bagus, tetap bagus ya teman-teman. Tetapi kita ingin memilih calon indukan dari sedini mungkin. Ini teman-teman ya, lihat ini teman-teman, ini baru mau menetas teman-teman. Ya teman-teman, baru keluar ya teman-teman ya. Lihat dulu teman-teman ya, proses ini. Nah ini maksud saya teman-teman kemarin ya, ini gara-gara bisa jadi kekurangan airnya, air. Jadi kelembapannya kurang karena airnya kurang. Mungkin kemarin ada keteledoran saya pada beberapa hari yang lalu, itu airnya sudah sangat sedikit lagi ya teman-teman ya, sedikit sekali. Baru saya tambahin. Nah inilah sebab-sebabnya teman-teman. Dia jangan susah lepas. Ini kemungkinan besar ini akan anak ayam ini akan cacat. Lihat teman-teman ya. Ini disebabkan keteledoran kita di dalam mengatur atau menjaga suhu kelembapan persentase kita ini ya. Sedangkan kelembapan itu tergantung dengan air yang di sini teman-teman. Ini tergantung dengan air yang di dalam ini. Air inilah akan memuai, sehingga membuat kelembapan yang di dalam ini sesuai aturan yang kita buat. Oke teman-teman. Ini tadi baru menetas aja teman-teman ya. Itu dari teman-teman. Nah ini coba lihat teman-teman, ayam baru menetas ya teman-teman ya. Ya Allah, ini ayam baru menetas. Ini proses menetasnya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi akan saya terangkan sedikit lagi tentang bagaimana kita mengatur kelembapan ini dengan menjaga kestabilan air yang di dalam ini teman-teman ya. Nah ini kita lihat, saya perlihatkan di dalamnya teman-teman ya. Nah ini ada itu kita tadi airnya kita masuk ke dalam wadah ini. Itu di dalamnya tuh ada alatnya.
alat untuk pemuaian air itu, untuk memberikan supaya air ini yang memuaikan airnya, sehingga air ini kelembapan dalam suhu dalam mesin tetes ini kita ini stabil. Nah ini teman-teman, jadi airnya ini di sini kan sudah saya jelaskan, di sini ini sudah saya tandain ya, tandain ini. Tetapi maksud jam ya, bagaimana saya bisa menandai ini berdasarkan yang di sini teman-teman ya, berdasarkan batu ini. Nah batu ini, ini berdasarkan alat yang di dalam ini teman-teman ya. Nah yang inilah yang memuaikan air ini, sehingga melembabkan mesin tetes kita ini. Jadi air yang di dalam ini jangan sampai di bawah batunya ini ya teman-teman ya. Harus batunya itu harus terendam oleh air, oleh air. Jadi kalau dia seandainya batu ini sampai nggak terendam ke air, itu akan mengakibatkan suhu kelembapan mesin tetes ini akan turun. Jadi dia nggak kurang kelembapannya. Karena kalau seandainya terlalu lembab atau seandainya kurang kelembapan, maka akan mengakibatkan ini teman-teman. Ini saya buktikan teman-teman ya. Ini karena kekurangan kelembapan pada mesin ini pada beberapa hari yang lalu ya teman-teman ya, bukan sekarang, tetapi pada beberapa hari yang lalu. Jadi kita harus menjaga kelembapan mesin tetes kita itu dari setiap hari. Kita jaga terus ya. Jadi kita di sini memang mesin tetes ini full otomatis ya teman-teman. Akan tetapi airnya ini kita yang masukkan teman-teman, bukan nggak bisa otomatis ke airnya ya, air rendam ini. Jadi tugasnya kita mengisi air ke dalam wadah ini, karena supaya alat ini bisa bekerja dengan baik ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau dia airnya habis ya, kalau nggak kita bukan kita yang ngisinya ya, siapa lagi teman-teman ya. Jadi gitu. Jadi mesin ini tidak bisa mengadakan air dengan sendirinya ya teman-teman. Jadi akan tapi kita yang menyiapkan airnya itu. Jadi teman-teman, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini saya jelaskan, ini akibat dari kekurangan kelembapan dari mesin tetes ini. Nanti kalaupun ada terjadi, nanti akan saya tunjukkan seandainya atau terlalu lembab. Itu tapi nggak tahu teman-teman ya. Tapi itu seandainya akan terjadi, akan saya videokan kembali ya teman-teman ya. Jadi moga-moga saja tidak terjadi ya. Karena kenapa, kalau sampai terjadi ya yang repot saya sendiri teman-teman ya. Ini sekedar saya berbagi cerita saja teman-teman ya, bahwanya akibat kekurangan kelembapan ini akibatnya teman-teman sangat fatal teman-teman ya. Nah, untuk pengaturan kelembapan itu yang mengatur di sini teman-teman ya. Nah di sini yang itu tadi sekedar, kalau yang ini untuk supaya menjaga air untuk kelembapan ya.
Nah, tapi yang mengaturnya ini kita mengaturnya di sini ya teman-teman ya. Ini alarmnya sangat kencang kalau udah kalau udah turun dari target normal ya. Yang mengaturnya mesin yang ini yang buat untuk aturan suhu dan kelembapan tuh ya di sini teman-teman. Mengontrolnya di sini. Ini yang mengontrolnya. Nah, ini yang di bawah ini 38,0 ini dan 60 ini adalah aturan normal kita ya teman-teman. Nah, ini aturannya, ini aturannya, aturan mesinnya akan. Nah, kalau yang di atas, nah itu adalah menunjukkan bahwa suhu dan kelembapan pada saat ini. Nah, ini yang tadi turun naik itu di sini, yang di atas ini yang menunjukkannya. Jadi ketika dia terlalu lembab, itu yang menunjukkan yang di bagian atas ini. Nah, seperti 64 ini adalah terlalu tinggi kelembapan, maksudnya udah. Tapi kalau 35,7 ini berarti suhunya terlalu rendah. Nah, ini disebabkan saya buka pintunya tadi. Ini karena saya buka pintunya, maka suhu di dalam itu tidak stabil teman-teman ya. Akan tapi kalau sudah ditutup kembali pintu mesinnya, maka dia akan berangsur pada normal ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi harap dipahami ini untuk bagi pemula ya teman-teman ya. Kalau sudah senior mungkin mereka udah paham lah. Tapi kalau bagi senior, bagi yang pemula, ini mungkin membantu sekali informasi ini teman-teman. Seperti mana saya dulu seperti itu juga saya dulu. Waktu baru-baru pertama kali mempunyai mesin tetes ini, saya banyak belajar kepada senior saya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah pelajaran itu saya aplikasikan pada mesin tetes ini. Akan tetapi teman-teman, karena mesin tetes ini adalah full otomatis, maka kemungkinan berhasil itu sangat besar teman-teman ya. Nah, itulah gunanya kita mempunyai mesin tetes otomatis. Saya sudah mengalami semua mesin tetes manual, kemudian mesin tetes semi otomatis, kemudian naik lagi kepada mesin tetes full otomatis. Semuanya sudah saya alami semua teman-teman. Sudah saya tahulah saya manis pahitnya ya teman-teman ya. Kalau mesin tetes manual harganya memang murah teman-teman ya, sangat murah teman-teman, tapi resikonya sangat besar. Nah, bagi kita yang sibuk, yang super sibuk di luar teman-teman. Jadi sedangkan kita memelihara ayam ini kan kita sekedar sampingan. Untuk sekarang ini sampingan, terkecuali kalau kita memang fokus untuk memelihara ayam. Jadi kita mungkin kalau kita fokus, jadi kita tidak ke jauh-jauh dari mana kan, pasti kita di tempat peternakan kita. Tapi kalau ini sampingan, jadi saya sarankan bagi teman-teman yang sampingan, yang bukannya murni sejatinya peternak ayam, sebaiknya saya sarankan untuk kalau mau menetaskan telur ayamnya, sebaiknya memakai mesin full otomatis ya teman-teman ya. Nah, kalau manual itu risikonya sangat besar ya teman-teman ya. Seperti itu juga semi otomatis.
semi otomatis itu harganya di atas otomatis, di atas manual teman-teman ya. Jadi harga mesin tetas semi otomatis itu harganya di atas harganya mesin tetas manual, dan di bawah harganya mesin tetas full otomatis. Dia di tengah-tengah, tetapi risikonya masih juga besar teman-teman. Harganya sudah tinggi, tapi risikonya hampir sama dengan manual. Jadi seperti itu. Jadi saya sarankan untuk jangan tanggung-tanggung ya teman-teman ya. Kita beli yang full otomatisnya kalau bisa, kalau ada uang. Tapi usahakan bisa gitu teman-teman, supaya memperbaiki hasil kita dan meminimalisir kerugian kita teman-teman. Tapi dengan hasil ini sehingga insya Allah akan mengembalikan modal dari pembelian mesin full otomatis ini teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini karena ayam kita baru menetas ya teman-teman, jadi saya belum ambil ya teman-teman ya. Saya biarkan dulu ya teman-teman ya. Nanti kita tunggu beberapa jam, mungkin bisa jadi besok pagi baru kita ambil teman-teman ya. Karena kalau udah besok pagi, nah insya Allah dia udah kering, udah kuat, aman untuk kita ambil teman-teman ya. Nah itu saja informasi dari saya. Semoga pengalaman pribadi saya ini ya yang saya bagikan kepada teman-teman dapat memberikan motivasi kepada teman-teman dan membantu teman-teman di dalam mengurangi kerugian di dalam menetaskan telur-telur ayamnya. Oke teman-teman ya. Sampai sini dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Oke teman-teman.